Cari solusi lagi. Terus caranya apa? Akhirnya cari. Akhirnya orang tersebut nyari, terus ketemu lagi. Pak, saya ketemu. Piye? Oh, supaya saya untung besar. Berarti kalau tidak bisa dengan kulaan yang lebih murah, berarti mendingan saya bikin sendiri. Oh gitu ya? Iya, saya mau bikin sendiri. Ya, yaudah bikin sendiri kamu. Nah, terus bikin ini caranya piye? Ini cerita dari orang yang benar-benar nggak bisa bisnis ini. Cerita. Ini cerita betulan, bukan tak bikin-bikin, bukan. Ini betulan. Jadi orang yang tak suruh bisnis itu susahnya udah nggak karu-karuan. Gitu. Tapi sampai susah dari itu. Ini urutan seperti itu. Maka dengan satu contoh seperti itu sederhana. Gitu. Ini contoh yang betulan itu. Nanti Bapak Ibu dengan contoh seperti ini, Bapak Ibu menginspirasi Bapak Ibu, ternyata semua orang bisa. Gitu. Nah, saya contohkan lagi. Ketika dia mau bikin, nah itu caranya piye katanya. Oh dia juga nggak bisa bikin, caranya ini jatuh juga mudeng katanya. Saya katakan, Anda bisa tanya ke orang-orang tukang jahit, tukang apa, tukang es cendol sakarmu yang bisa bikin itu. Oh gitu ya? Iya. Oh akhirnya dia benar, dia gerak. Dia nanya pertama ke tukang jahit yang pertama. Tanya gini, Bapak bisa bikin bantal guling kayak begini nggak? Yang coraknya lebih bagus nggak? Saya mau jualan nih. Pokoknya borongan sama bapaknya gitu berapa? Kata tukang yang bilang, wah saya tidak ngerti, nggak mudeng katanya. Wah akhirnya terus waduh nggak mudah. Pergi lagi ke tukang jahit yang kedua. Pak bisa bikin kayak gini ya Pak? Pokoknya kalau bisa coraknya lebih banyak pilihannya, terus kualitas lebih bagus Pak. Bisa nggak Pak? Kata tukang yang kedua bilang, saya tidak ngerti ya Mas. Gitu. Waduh bang. Akhirnya orang tersebut nyari lagi ke tukang jahit yang ketiga, keempat, dan akhirnya yang kelima. Ke tukang jahit yang kelima tanya lagi. Dia nggak pantang menyerah, pokoknya action lagi. Tanya, Pak, Bapak bisa bikin ini bantal guling selimut yang kayak begini Pak? Kata tukang jahit yang kelima. Oh iya. Terus lebih bagus Pak? Iya. Corak lebih banyak? Iya. Pokoknya borongan Bapak, iya. Bapak bisa? Enggak bisa. Wong edan. Akhirnya pindah lagi. Ke-6, ke-7, ke-8. Yang ke-8 ditanya, Pak bisa Pak? Yang ke-8 ini semuanya katanya, saya bisa. Pokoknya ini corak lebih bagus dari ini dan pilihannya lebih banyak, bahannya lebih bagus. Pokoknya semua borongan dari saya, ini kayak bentuk kayak begini, borongan dari saya adalah 60.000. Jadi akhirnya ketemu Bapak Ibu. Nah, dengan begini aja gitu. Ini kan jurus geblek-geblekan ya, jurus gampang-gampangan ya. Akhirnya ketemu juga. Ketemu seseorang yang bisa membuat seperti itu kualitas lebih bagus. Akhirnya sekarang sudah bisa besar ya, bikin home industry ya, pabrik kecil-kecilan untuk bikin seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh di mana orang yang benar-benar awam dari pekerja ya, bukan berarti saya nyuruh Anda keluar dari pekerjaan, tidak ya, tetapi orang itu boleh double, maksudnya ketika Anda bekerja, Anda punya bisnis sampingan itu boleh ya, ketika bisnis sudah maju, Anda mau tinggal mau enggak itu terserah Anda ya, ketika ini sudah jalan ya. Saya banyak murid juga nanti yang ada testimoni juga yang memang tadinya ada bengkel radio, terus akhirnya ikut bisnis,
pertama double, terus bisnis yang ini lebih maju, akhirnya dia fokus ke sini karena ini lebih besar. Ada juga seperti itu, nanti ada video rekamannya juga yang nanti akan kami putarkan. Oke, tapi ini paling nggak saya akan kasih contoh ini, maksud dari materi-materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang betulan, maksudnya bukan yang Pak ini gagal ya. Seperti ada orang yang bilang kepada saya begini, datang kepada saya, Pak, saya orang yang tidak pernah gagal, Pak. Dia bilang begitu. Terus saya katakan, terus tapi Bapak pernah sukses nggak? Enggak. Orang kalau nggak pernah gimana gitu, orang jalanin apa juga nggak pernah, gagal dari mana? Ya, nggak pernah ya. Oke. Jadi ini adalah ya, karena saya harus ngomongin properti juga. Nah ini yang mengenai bisnis tadi. Paling nggak dengan contoh seperti ini, Bapak Ibu tuh mengerti. Oh, ternyata untuk sukses itu tidak harus sukses dulu, tidak. Dari bawah ya. Contoh saya sendiri, contoh murid saya segala macam banyak sekali. Terus tidak harus untuk sukses itu tidak harus dari lahir memang otaknya otak bisnis, enggak juga. Seperti contoh yang tadi, korban timur. Ya, dari lahir memang ya kerja. Umur tua juga kerja, terus tak suruh bisnis juga dia nggak mau gitu karena dia takut gagal, dan akhirnya dengan berbagai macam itu terus akhirnya dia mau mencoba banyak kegagalan dan akhirnya juga suksesnya. Nah contoh-contoh seperti itu, dan ini adalah contoh supaya Bapak Ibu bisa mengerti, maksud saya itu mengerti, oh bisnis itu begitu ya, ya jadi bisnis itu enggak ujuk-ujuk terus sukses itu enggak, semua bisnis enggak, termasuk nanti bisnis internet juga enggak ya, semua pasti ada rintangan, ada kendala segala macam. Nah itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah sekarang untuk mempercepat waktu karena saya harus ngomongin mengenai properti. Nah ini saat lagi saya harus ngomong properti. Ya, properti itu gini, ketika sudah Bapak Ibu mindset sudah bisnis sudah kuat, sudah mau untuk bisnis, terus Bapak Ibu, Pak saya mau bisnis Pak, saya mau beli rumah Pak, seperti itu. Ketika Bapak Ibu membeli rumah, ya misalkan Bapak Ibu ingin beli rumah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya uang, misalkan Bapak Ibu mau beli rumah 1 miliar gitu ya, ada orang yang memang punya duit 1 miliar, tetapi juga ada yang punyanya, misalnya ada yang punyanya cuman contoh 300 juta, jadi untuk DP dulu misalnya. Ada juga yang memang punyanya cuman 100.000 misalnya, ya kan macam-macam. Tetapi siapapun, berapapun uangnya berapapun Anda punya uang, saya yakin Anda tetap perlu rumah. Betul Bapak Ibu ya? Tetap perlu. Seperti yang saya alami sendiri. Ketika saya zaman dulu, saya tidak berpikir sama sekali mengenai rumah. Ya, karena hari demi hari akhirnya saya berpikir sendiri. Lah maksud saya ngontrak terus, maksud saya ngekos terus gitu ya. Walaupun saya seorang tukang koran, saya sudah berpikir itu lah, ini maksud saya ngekos terus gitu ya. Terus saya saya jadi office boy, kerja di kantor. Ya saya tidurnya di kantor zaman dulu. Lah masa saya tidur di kantor terus, ya masa saya nggak punya rumah. Tetap orang nanti akan berpikir di kemudian hari. Terus ketika saya mau beli, loh duit saya kurang, duit saya sedikit. Ya, makanya ini pelajaran properti ini lebih ke arah bagaimana Bapak Ibu punya rumah. Ya punya rumah. Terserah Bapak Ibu mau punya rumah ini mau dibeli pakai uang Bapak Ibu ya monggo. Dibeli dengan sedikit uang juga monggo, atau dibeli tanpa uang belas juga terserah ya. Saya akan menjelaskan. Paling nggak ada motivasi buat Bapak Ibu. Ya, sudahkah rumah yang Anda tinggali saat ini sudah milik Anda? Paling nggak seperti itu. Sudah belum? Ya, dengan ikut seminar ini semoga besok paling nggak sebulan 2 bulan sudah milik sendiri ya. Kalau misalnya Pak, saya sudah punya rumah, misalnya. Nah ini ada idealnya, jika Anda punya 1 anak, Bapak Ibu paling tidak idealnya punya 1 rumah ya. Kalau punya 2 anak ya 2 rumah. Supaya apa? Supaya tidak rebutan anaknya ntar. Kalau bisa lebih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu anaknya 2 ya punya 3, 4 ya, lebih enak ya. Terus Pak kalau punya 10 ya 10 rumah ya, seperti itu. Terus ada yang bertanya, Pak saya sudah punya 12 anak. Dan saya sudah punya 12 rumah Pak. Saya perlu belajar lagi ya Pak. Saya katakan belajar itu tetap perlu ya. Ketika Anda punya 12 anak dan punya 12 rumah, maka pertanyaan saya adalah sudahkah rumah 12 rumah itu sudah memberikan Anda passive income atau penghasilan untuk Anda. Jadi rumah tersebut sudahkah menjadi penghasilan untuk Anda gitu. Bukan kita yang mengeluarkan untuk rumah. Gitu. Jadi konsep property secret saya itu kita itu punya rumah tidak harus besar.
Konsep properti secret saya, kita punya rumah itu tidak harus besar, gitu, mewah, bukan. Jadi konsep properti secret saya adalah bagaimana kita ini mempunyai rumah, mau kecil nggak apa-apa, tetapi rumah tersebut menghasilkan uang untuk kita. Bukan kita mengeluarkan uang untuk rumah. Maksudnya Pak, maksudnya ketika Anda punya rumah pasti nanti ada bayar listrik, betul Bapak Ibu ya? Ya, listrik itu bukan dibayar dari kantong kita, tetapi listrik dibayar dari rumah tersebut. Terus pam, terus segala macam. Bahkan untuk bayar segala macam itu masih lebih. Jadi lebihnya itu untuk kita. Nah, itulah konsep dari property secret. Nah, bagaimana konsep itu? Nanti akan berikutnya. Jadi rumah itu ada punya penghasilan yang kami sebut dengan capital gain dan ada juga yang kami sebut dengan cash flow. Ya, ketika rumah yaitu ada yang namanya capital gain dan ada namanya cash flow. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak kok kita belajar rumah? Nah ini tadi konsep dari financial secret saya bahwa ini adalah pengalaman saya di mana seseorang tetap perlu bisnis, terus seseorang perlu rumah. Jadi mungkin Anda belajar sekarang, tidak digunakan sekarang, tapi bulan depan atau tahun depan saya jamin pasti digunakan ya. Tetap orang itu perlu rumah, mungkin Anda tidak sadari sekarang. Makanya konsep financial secret ini Bapak Ibu harus punya itu ya. Terus terakhir Bapak Ibu, untuk zaman sekarang Bapak Ibu nggak ngerti internet ketinggalan Bapak Ibu bisnis, tidak ngerti internet, pasti Bapak Ibu lewat dengan yang ngerti internet. Maka konsep financial secret, saya menggabungkan 3 jurus ini, yaitu jurus bisnis, jurus properti, dan jurus internet. Ini sebetulnya ini adalah berkesinambungan ya, maksudnya sangkut pautnya ada. Ya, seperti itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan konsep sederhana mengenai property secret. Bagaimana kita beli rumah atau properti tanpa uang. Maksudnya tanpa uang itu gimana Pak? Maksudnya adalah tanpa uang kita, tetapi bisa menggunakan uang orang lain. Uang orang lain itu siapa? Boleh family atau kami sebut IMF, istri mertua family ya. Boleh. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu, kalau kita mau ngutang mertua, ngutang saudara kan susah. Ya susah. Nah, ada yang lebih gampang, kita bisa minjem bank. Ya. Kalau bank itu kita minjem resmi, ya ada aturan mainnya, kita resmi. Jadi itu bisa. Ada tanda tangan segala macam itu bisa, ya. Itu yang kita gunakan. Jadi konsep yang terbesar saya yang membeli properti tanpa uang adalah kita membeli rumah tetapi menggunakan uangnya bank. Ya, menggunakan uang. Dan cicilannya adalah dibayar dari rumah tersebut yang kita buat bisnis. Jadi, ketika Anda mau menjalankan properti, Anda harus mengetahui sebuah bisnis. Gitu, makanya ini tetap sangkut paut. Tidak bisa saya mengajarkan Anda properti tok, tetapi Anda nggak ngerti bisnis. Susah, gitu. Ya, jadi memang kita harus bisnis, ya, gitu. Nah, ketika kita bisnis, Anda bisa membeli properti tanpa uang segala macam bisa. Ya. Ketika Anda ingin itu, dan ada juga misalkan gini, Pak, saya ingin membeli properti dengan sedikit uang. Ya, sedikit uang maksud gimana? Ya, sedikit uang paling nggak ngeluarin nggak tahu 100.000, 200.000. Ya, itu mungkin sedikit. Ya, terserah Anda. Tapi bisa juga yang sama sekali tidak. Ya. Saya pernah mengadakan sebuah workshop Business Secret ini yang saya adakan waktu itu di Puncak. Ada yang saya beri judul namanya bisnis modal dengkul. Salah satu pesertanya adalah Dr. Carolus yang di sini, Saint Carolus. Namanya adalah Dr. Albertus. Ikut workshop saya yang di dalam Business Secret. Saya mengajarkan kepada peserta bahwa bisnis itu tidak dimulai harus pakai uang banyak, tetapi dari ilmu kita. Ya. Uang, menurut saya, uang adalah sebuah ide yang bisa Anda jalankan. Misalkan Anda punya ribuan ide, ya, Anda punya ribuan ide, tetapi satu ide pun tidak bisa dijalankan, maka itu tidak jadi uang. Nah, konsep sederhana itu, Anda bisa bisnis modal dengkul. Nah, dalam workshop tersebut, ya dalam ini kenapa saya ceritakan supaya Bapak Ibu juga lebih paham mengenai bisnis itu tidak harus pakai uang, tidak, tetapi perlu ilmu, perlu strategi segala macam. Iya, saya katakan ya. Dalam workshop tersebut langsung praktek, semua peserta saya kasih waktu 4 jam. Di dalam 4 jam tersebut, semua peserta harus mempraktekkan bisnis modal dengkul. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua peserta
jamnya ditinggal, handphone ditinggal, KTP ditinggal, pulpen ditinggal, dompet ditinggal, semua ditinggal di dalam ruangan ini, ya di dalam hotel, dan saya suruh bisnis modal dengkul keluar.